Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Puji Tuhan, puji Rasul. Kami dari kelompok 2. Kami di sini. Mau ngapain kita di sini juga? Ngapain coba? Ini kelompok 2. Betul. Kami di sini kelompok 2 akan persembahkan ataupun memaparkan tentang HAM, hak asasi manusia. Perlu kita ketahui bersama sahabat bahwa akhir-akhir ini ada peristiwa penyerangan Israel terhadap Palestina. Nah, itu adalah peristiwa salah satunya melanggar HAM berat. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kalian berpikir tentang HAM itu apa sih? Nah, kita dari kelompok 2 akan menjabarkan, memaparkan, serta mendefinisikan apa itu HAM, hak asasi manusia. Untuk video lebih jelasnya, nanti kita akan presentasikan satu persatu. Sebelum pembahasan, perkenalkan nama saya Alam Maulana dengan NIM 23135007. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 2313516. Saya Siti Setiawati dengan NIM 2313524. Saya Muhammad Ivan Nurpala dengan NIM 2313505. Saya Rodatul Hima dengan NIM 2313521. Dan saya Amdan Daid dari NIM 2313511. Untuk video lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Let's check it out. Hak asasi manusia adalah pijakan moral yang mendasari tatanan masyarakat yang adil dan demokratis. Konsep ini telah berkembang seiring waktu dan mencakup beragam aspek kehidupan seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi politik. Hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta kebebasan berekspresi dan beragama. Berikut adalah pengertian HAM menurut para ahli. Menurut John Locke, adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Hak asasi menurut Kuntoro Purbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki setiap manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok di bawah manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Menurut Gajewolz, hak asasi manusia adalah sejumlah yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara intern melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Itulah pengertian HAM menurut para ahli. Bagaimana dikemukakan sebelumnya bahwasannya periode reformasi merupakan periode yang sangat terbuka terhadap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan periode sebelumnya, yaitu periode Orde Baru yang sangat melancarkan black campaign terhadap isu-isu hak asasi manusia. Pada saat itu, Presiden Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, salah satunya terhadap HAM. Maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, Presiden lebih dulu mengajukan rancangan UU HAM ke DPR untuk dibahas. Pembahasan di DPR tidak memakan waktu yang lama, maka tepatnya pada 23 September tahun 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan
undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari TAP MPR Nomor 17/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti hak-hak anak, perempuan, dan masyarakat adat. UU tersebut dengan gamblang mengakui paham natural rights, melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya, tampak merujuk kepada instrumen internasional hak asasi manusia. Dengan demikian, boleh dikatakan undang-undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Di samping memuat norma-norma hak, undang-undang ini tersebut juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mulai dari pasal 75 sampai pasal 99, mengatur tentang kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komnas HAM. Jadi, kalau sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdiri berdasarkan keputusan MPR nomor 50 tahun 1993, maka setelah disahkan oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99, landasan hukumnya diperkuat dengan undang-undang. Hal yang menarik dalam undang-undang ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat yang terdapat di bab 8, mulai dari pasal 100 sampai pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi HAM yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela HAM atau Human Rights Defenders. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu 4 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut yang terdapat pada bab 9. Lalu bagaimana status Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini setelah keluarnya amandemen kedua tentang hak asasi manusia? Apakah undang-undang ini tetap berlaku atau tidak? Maka di sini kaidah ketentuan yang baru menghapus ketentuan yang lama jelas tidak dapat diterapkan. Kaidah tersebut hanya berlaku untuk norma yang setingkat karena kedudukan kedua ketentuan tersebut tidak setingkat dan sejalan dengan Stephen Theory des Rights, hierarki non teori atau hierarki pada teori hierarki norma. Norma konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang. Maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tetap berlaku dan tetap dipandang sebagai ketentuan organik dan dari ketentuan hak asasi manusia yang terdapat pada amandemen kedua. Hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah hal yang paling penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari suatu negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dilindungi oleh warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 sampai pasal 34. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hak warga negara Indonesia meliputi hak untuk hidup, untuk bekerja, berpendapat, beragama, mendapatkan pendidikan, menikmati kesenian, dan lain-lain. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, atau yang biasa disebut kita HAM, ikut serta dalam pembelaan dan keamanan negara, dan lain-lain. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang dapat kita nikmati dan dilindungi oleh warga negara dari suatu negara. Hak warga negara bersumber dari hak asasi manusia yang biasa kita disebut HAM, yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan suku, agamanya, ras, atau golongan. Hak warga negara dijamin dan diatur oleh undang-undang dan konstitusi negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh warga negara kepada negara dan masyarakat. Kewajiban warga negara bersumber dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi
lagi bersama saya, perwakilan daripada kelompok kedua mata kuliah Pancasila. Setelah kita mempelajari sebelumnya dari kawan-kawan saya mengenai HAM, mulai itu dari pengertian HAM yang ada di undang-undang, ataupun hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sudah dipaparkan sebelumnya, kita telah sampai ke realisasi hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Bagaimana sih kinerja pemerintah dalam menjalankan hak asasi manusia di Indonesia? Berikut penjelasannya. Cekidot. Realisasi hak asasi manusia atau HAM di Indonesia melibatkan serangkaian upaya pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan masih ada seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan berpendapat maksudnya, akses keadilan, peningkatan kesadaran, dan langkah-langkah lebih lanjut diperuntukkan untuk memastikan penuhnya realisasi HAM di negara ini. Nah, apa sih realisasinya di Indonesia? Kan tadi sudah dijelaskan lembaga-lembaga yang mengurusi tentang HAM, juga peran penting masyarakat di dalamnya. Nah, dalam realisasi hak asasi manusia di Indonesia itu bisa dikatakan meningkat walaupun tidak signifikan. Itu setiap tahun hak asasi manusia itu meningkat, tapi tidak signifikan di Indonesia. Ada banyak daripada itu semua, banyak tantangan-tantangan yang kita harus mengetahui solusinya. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Perlu kita ketahui, saudara, teman-teman semuanya, bahwa ketidaksetaraan sosial itu menjadi masalah di Indonesia. Kesenjangan sosial daripada si kaya dan si miskin itu menjadi tantangan Indonesia dalam menjalankan hak asasi manusia itu sendiri. Yang kedua, korupsi. Nah, korupsi ini menjadi masalah besar karena korupsi sudah menjadi budaya di dalam diri masyarakat Indonesia. Karena kebudayaan manusia, kebudayaan itu menjadikan korupsi sulit untuk dihapuskan. Selain korupsi ada apa lagi? Pemberlakuan hukum yang tidak konsisten. Nah, ini menjadi masalah juga. Karena hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Artinya apa? Orang-orang yang punya peranan penting di pemerintahan, ketika terlibat masalah ataupun hukum, itu akan diringankan. Sedangkan masyarakat bawah, masyarakat sipil, masyarakat orang-orang yang berada di level yang paling bawah itu, kalau misalkan mendapatkan tindak kriminal misalnya, ada sakut pautnya dengan hukum, itu akan dipersulit. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa merealisasikannya. Ya, selanjutnya kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Nah, ini juga masih menjadi kendala bahwa Indonesia itu menganut demokrasi yang dimana di situ ada kebebasan berpendapat untuk masyarakat Indonesia, mulai itu daripada kritik pemerintah, penyuaraan aspirasi daripada masyarakat itu. Yang selanjutnya, mohon maaf, ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Nah, ini menjadi masalah juga karena banyak orang-orang, mohon maaf, Indonesia itu mencakup 17.000 pulau, lebih bahkan. Nah, yang menjadi masalah adalah fokusnya pemerintahan Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Menjadikan apa? Menjadikan pulau-pulau yang ada di luarnya, mulai itu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Sulawesi misalnya. Nah, itu menjadi dongkerin ataupun pemikirannya Indonesia itu apakah hanya Pulau Jawa? Nah, daripada itu menjadikan ketidakmerataan. Nah, itu. Selanjutnya, perlindungan lingkungan yang tidak memadai. Nah, ini juga menjadi masalah.
Karena lingkungan itu harus kita jaga. Peranannya masyarakat untuk menjaga lingkungan, mulai itu dari hal yang kecil, membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang kecil tapi mempunyai dampak yang besar bagi lingkungan. Selanjutnya, konflik dan ketegangan sosial. Keberagaman budaya dan agama di Indonesia dapat menjadi sumber ketegangan sosial, menantang pemerintah untuk menjaga harmoni dan keadilan. Nah, berbedanya kita, mulai dari berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, nah itu menjadi ketegangan tersendiri. Ketegangan apa? Ketegangan konflik. Dan yang terakhir adalah tantangan teknologi dan privasi. Pertumbuhan teknologi dan penggunaan data pribadi menimbulkan tantangan terhadap perlindungan privasi warga negara. Nah, tantangan teknologi ini bagaimana sih? Karena kita berada di era globalisasi yang dimana teknologi itu bertumbuh sangat pesat. Nah, pertumbuhan teknologi itu lebih cepat daripada pertumbuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu menjadi masalah karena apa? Karena akan menjadikan Indonesia, masyarakat Indonesia yang tidak melek akan teknologi yang ada. Nah, itu adalah tantangan-tantangan dalam merealisasikan hak asasi manusia. Nah, upaya apa saja sih yang pemerintah lakukan untuk bisa menumbuhkan ataupun menegakkan juga merealisasi hak asasi manusia dan juga kewajibannya di Indonesia? Ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, saya akan sedikit menyimpulkan dari video-video teman saya sebelumnya, yaitu dengan banyaknya kejadian yang mengarah kepada pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia itu tertuju pada masyarakat Indonesia, khususnya penyelenggara manusia yang belum tentu mereka memahami apa arti dari makna hak asasi manusia tersebut, termasuk kewajibannya dan lain sebagainya tentang hak asasi manusia tersebut. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya hak asasi manusia, itu hanya akan bernilai apabila dikerjakan atau dipraktekkan secara langsung di kehidupan sehari-hari kalian, dan sudah sewajarnya kita laksanakan dan lebih ditegaskan lagi. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik kalau masyarakat itu sendiri menjalankannya, mengingatnya, dan juga menyadarinya. Hak asasi manusia tersebut akan lebih dijalankan dengan baik, harus sesuai dengan kehidupannya agar bangsa Indonesia menjadi demokrasi. Sekian, terima kasih. Hai sahabat. Nah, gimana videonya, seru kan? Kalian pasti nunggu video baru dari kami kan? Jadi itu dia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita main di sini, Bang. Ayah nulis seribu. Naik sirik maksudnya. Kita di sini ingin memaparkan ataupun menjelaskan tentang HAM. Asik tidak, saudara-saudara? Perlu kita ketahui bersama bahwa Kayak gitu lah. Gambaran kecil, gambaran kecil bisa. Sinopsis. Ulang. Agak aja gitu anjir. Dia lagi nyusun. Ini lagi video. Itu sebenarnya mau jadi lanjut baik video lu.
Enggak, buat momen-momen. Ya